Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang hakikat fisika untuk kelas 10, di mana materi hakikat fisika ini meliputi dari hakikat fisika itu sendiri, metode ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium, peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai yang pertama, hakikat fisika. Kita akan memberikan penjelasan tentang sains. Sains itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti pengetahuan. Namun pernyataan tersebut terlalu luas atau bisa kita persempit jadi sains adalah disiplin ilmu yang terdiri dari ilmu fisika atau ilmu fisik dan ilmu biologi. Sedangkan untuk fisika sendiri adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Sedangkan untuk hakikat fisika adalah fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Lanjut ke penjelasan selanjutnya. Lanjut di sini fisika sebagai produk, di mana fisika sebagai produk adalah sekumpulan pengetahuan hasil mempelajari ilmu fisika. Bisa berupa model, teori, hukum, rumus, fakta, konsep, dan juga prinsip. Yang pertama, kita berkaitan dengan fakta. Fakta adalah keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya dari semua peristiwa yang terjadi di alam. Fakta merupakan bagian dasar dari konsep, prinsip, hukum, teori, dan model. Artinya di fakta ini akan saling terkait dan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah konsep. Konsep merupakan sebuah ide yang dimana digunakan untuk mengekspresikan dengan simbol atau kata. Yang ketiga prinsip. Prinsip merupakan pernyataan yang berlaku bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan suatu kejadian. Jadi banyak poin-poin yang terdapat dalam suatu fenomena atau suatu gejala nanti akan diruntun menjadi sebuah kejadian. Itu prinsip. Sedangkan hukum adalah suatu pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam sebuah kaitan sebab akibat. Hukum merupakan prinsip yang bersifat spesifik. Selanjutnya itu rumus. Rumus merupakan sebuah pernyataan matematis dari suatu fakta, komponen, prinsip, hukum, dan teori. Dalam rumus kita dapat melihat adanya sebuah keterkaitan antara konsep-konsep dengan variabel. Yang keenam itu teori. Teori merupakan usaha intelektual yang sangat keras karena ilmuwan harus berhadapan dengan kompleksitas dan kenyataan yang tidak jelas dan tersembunyi dari pengamatan langsung.
Dan yang terakhir itu model. Model merupakan sebuah presentasi yang dibuat untuk suatu yang tidak dapat dilihat. Model berguna untuk membantu memahami sebuah fenomena alam serta berguna untuk membantu memahami suatu teori. Fisika sebagai proses. Hakikatnya, fisika sebagai proses itu menggambarkan bahwa pengetahuan didapat melalui mekanisme penyelidikan. Dalam proses penyelidikan dibutuhkan sejumlah keterampilan khusus yang perlu dikembangkan. Jadi, supaya kita bisa melakukan penyelidikan, maka kita harus terbiasa untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang ada dalam diri kita. Dalam fisika sebagai proses terdapat 8 keterampilan, diantaranya keterampilan yang pertama yaitu observasi, di mana observasi adalah proses keterlibatan kelima panca indera untuk menyelidiki suatu benda atau fenomena alam. Dalam proses pengamatan tersebut, ilmuwan juga harus memberikan penjelasan terhadap objek observasi, mencatat persamaan, perbedaan, dan keteraturan pola yang terjadi di periode tertentu. Keterampilan yang kedua yaitu kategorisasi, di mana kategorisasi ini adalah memilah berbagai benda atau fenomena alam berdasarkan karakteristiknya. Dengan keterampilan kategorisasi, ilmuwan bisa lebih memahami hasil observasi. Keterampilan ketiga yaitu pengukuran, di mana kemampuan ini mengoperasikan besaran suatu benda atau fenomena alam dengan besaran lainnya yang sejenis dalam bentuk satuan yang tetap. Yang keempat itu adalah keterampilan mengajukan pertanyaan terkait benda atau fenomena alam yang sedang diselidiki. Beberapa hal yang menjadi acuan pada kemampuan ini adalah mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin, mengidentifikasikan pertanyaan yang dapat dijawab melalui temuan ilmiah, serta merumuskan pertanyaan berdasarkan hipotesis, dalam artian pernyataan dapat terjawab dengan hasil pembuktian. Yang kelima, merumuskan hipotesis, di mana merumuskan hipotesis ini adalah mencoba menjelaskan pengamatan dalam pengertian konsep dan prinsip, menyadari bahwa ada beberapa kemungkinan fakta dalam menjawab suatu fenomena dan menjelaskan prediksi sesuai dengan pengamatan dan pembuktian. Yang keenam itu merencanakan dan melakukan penyelidikan atau percobaan dengan merumuskan secara tepat masalahnya. Selain itu, menemukan variabel kontrol, membandingkan variabel bebas serta terikat, merancang metode pengamatan, dan memilih alat maupun bahan percobaan yang sesuai. Yang ketujuh itu keterampilan dalam menginterpretasikan data. Nah, di keterampilan ini contohnya kemampuan menganalisa data, melakukan generalisasi data, menyimpulkan serta memprediksi berdasarkan pola atau patokan tertentu. Untuk keterampilan yang kedelapan yaitu keterampilan mengkomunikasikan hasil penyelidikan, di mana proses komunikasi dapat dilakukan melalui verbal ataupun menyajikan hasil riset dalam bentuk tabel, grafik, tulisan,
atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan. Hakikat fisika sebagai sikap, di mana sikap yang dimaksud yaitu tindakan yang mendukung proses penyelidikan atau eksperimen untuk mengumpulkan pengetahuan ilmiah. Yang pertama, sikap ilmiah perlu digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menghadapi suatu permasalahan ilmiah, di mana fisika sebagai sikap mengajarkan seseorang untuk berpikir secara objektif, tekun, faktual, jujur, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, fisika sebagai sikap itu menuntut rasa ingin tahu dan juga imajinasi untuk mengembangkan pengetahuan baru, namun tetap dilandasi penalaran ilmiah. Lanjut yang ketiga, penerapan fisika sebagai sikap adalah pemecahan dan pencarian solusi suatu masalah ilmiah, namun juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, pencarian fakta suatu peristiwa kehidupan agar tidak terpengaruhi gosip atau berita bohong. Metode ilmiah, di mana metode ilmiah fisika adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis dan memiliki bukti fisik. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah, di mana merumuskan masalah itu sudah ada masalah yang akan diselesaikan. Jadi kita sudah tahu masalahnya itu apa. Yang kedua, mengumpulkan keterangan, di mana pada tahapan ini kita dapat mengetahui kajian teorinya, kajian pustaka, ataupun informasi lainnya guna memudahkan dalam pemecahan masalah. Menyusun hipotesis, ini yang ketiga. Pada tahapan ini, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan keterangan yang didapat selama proses observasi. Jadi, pada saat kita melakukan observasi, disitulah kita dapat mengetahui hipotesisnya. Yang keempat, kita menguji hipotesis, di mana pada langkah ini dilakukan dengan cara percobaan atau penelitian terkait hipotesis yang ada. Lanjut, yang kelima, mengolah data, di mana pada tahapan yang kelima itu kita dituntut untuk mampu mengolah data secara objektif, tidak mengada-ngada, tidak dipengaruhi oleh pihak lain, sehingga dapat menghasilkan hasil yang akurat. Yang selanjutnya, yang keenam, adalah menguji kesimpulan, di mana pada tahapan ini ditujukan untuk meyakinkan kebenaran dari hipotesis yang dibuat, maka harus dilakukan kajian ulang. Terdapat 5 unsur metode ilmiah. Yang pertama, karakteristik, hipotesis, prediksi, evaluasi, di mana pada tahapan karakteristik harus mampu mengidentifikasi suatu subjek yang diteliti dengan pengamatan dan pengukuran. Untuk tahapan hipotesis harus mampu menjelaskan teoritis yang merupakan dugaan hasil pengamatan dan pengukuran. Adapun prediksinya itu deduksi antara logis dari hipotesis, dan untuk eksperimennya pengujian atas hubungan karakteristik
dengan hipotesis dan prediksi. Dan untuk evaluasi ataupun pengulangannya, penilaian atas ketepatan hipotesis dan prediksi berdasarkan hasil yang dapat saat eksperimen dan pengulangan pada tahapan-tahapan tertentu apabila tidak mendapatkan hasil yang sesuai. Karakteristik metode ilmiah itu harus bersifat kritis analitis, bersifat logis, bersifat objektif, dan bersifat empiris. Masuk ke tahapan selanjutnya, saat kita sudah belajar fisika, maka kita akan menggunakan laboratorium, di mana laboratorium itu adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum dan atau percobaan, baik merupakan kegiatan pembelajaran ataupun penelitian yang di dalamnya terdapat peralatan-peralatan bahan kimia. Peralatan tersebut berupa peralatan listrik, mekanik, optik, vakum, dan gas yang umumnya memiliki risiko untuk terjadinya kecelakaan, baik karena cara penggunaan yang keliru ataupun karena hal lain. Oleh itu, pembahasan kali ini tentang keselamatan kerja di laboratorium. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat berada di laboratorium. Yang pertama, penggunaan APD. Yang kedua, penggunaan alat langsung atau alat bantu. Jangan pakai tangan langsung, harus pakai alat bantu. Dilarang mencium zat atau bahan-bahan kimia lainnya, tidak boleh. Untuk memanaskan tabung harus berhati-hati. Kalau ada apa-apa, manfaatkan fasilitas yang ada. Setelah selesai beraktivitas di laboratorium, usahakan selalu mencuci tangan biar bersih. Ini adalah lambang-lambang di laboratorium. Yang pertama, ini bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal, dan lain-lain. Kalau bisa jangan dipegang langsung pakai tangan atau berinteraksi langsung dengan kulit, karena bisa menyebabkan gatal. Contohnya NaOH, C6H5OH, Cl2. Kalau yang gambarnya tengkorak, ini artinya bersifatnya beracun, dapat menyebabkan keracunan. Jangan ditelan dan jangan dihirup. Hindari kontak langsung, contohnya benzena atau metanol. Selanjutnya, korosif. Ini bersifat korosi atau dapat merusak jaringan hidup. Hati-hati dan hindari kontak langsung dengan kulit, contohnya HCl atau H2SO4. Terus yang keempat, ini adalah bahan kimia yang ada kemungkinan mudah terbakar. Jadi jauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api seperti minyak atau terpentin. Selanjutnya, oxidizing. Ini adalah bahan kimia bersifat pengoksidasi atau bisa juga menyebabkan kebakaran. Jadi hindari dari sumber api ataupun panas ataupun reduktor, contohnya hidrogen peroksida. Eksplosif, ini bahan bakar yang mudah meledak, bahan kimia yang mudah meledak. Hindari dari pukulan, gesekan, dan api. Kalau bisa sumber menyala lainnya, contohnya KClO3. Selanjutnya, extreme flame, ini juga sama, bahan yang mudah terbakar. Hindari dari kontak api ataupun sumber api lainnya, contohnya propana dalam bentuk gas. Radioaktif, nah ini nih contohnya, dia itu ada uranium. Nah ini bahan yang mengandung radiasi. Hindari kalau bisa, jauhkan dan hati-hati saat beraktivitas menggunakan alat-alat yang berbau dengan radioaktif. Terusnya ini adalah marine pollutant atau polutan laut. Tindakannya tidak membuang limbah ke saluran air. Pokoknya kalau ada limbah yang tentang polutan laut ini sebaiknya jangan langsung dibuang ke air karena dapat
menjadi limbah yang berbahaya. Beberapa peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Pembangkit listrik bisa, pembuat garam dapur bisa, pengolah minyak bumi bisa, pembuatan bangunan juga bisa, gelombang elektromagnetik buat HP bisa, alat transportasi juga bisa, alat elektronik, kompor, pengungkit, penangkal petir, alat pedis, dan peran lainnya. Itu saja mungkin pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.